Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, baik, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan matematika terakhir, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Bu Nina. Kalau kemarin Bu Nina menjelaskan tentang membaca titik dalam koordinat kartesius. Nah, kali ini kita akan memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, jadi A, B ini nanti bisa saja angkanya 1,2, 2,5 terserah, yang pastinya bukan 0,0 karena kalau 0,0 adalah titik asal. Nah, di sini terbagi menjadi dua, berarti yang pertama posisi titik terhadap titik asalnya 0,0. Nah, di sini sudah ada penjelasan, Ibu siapkan, Ibu sajikan di sini. Jadi katanya, jarak titik terhadap titik asal 0,0 dapat ditentukan dengan melihat koordinat dari titik tersebut. Nah, jika koordinat X-nya positif, arah dari titik asal adalah ke kanan. Sedangkan jika koordinat X-nya negatif, berarti arah titik asal adalah ke kiri. Nah, begitu juga untuk koordinat yang Y. Jika koordinat Y-nya positif, arah dari titik asal adalah ke atas, sedangkan jika koordinat Y-nya negatif, arah dari titik asal adalah ke bawah. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh. Nah, di sini sudah Ibu sajikan sebuah koordinat kartesius. Nah, jadi di sini yang horizontal itu adalah sumbu X, sedangkan yang vertikal yang tegak lurus adalah sumbu Y. Nah, X yang di kanan, jadi di sini di tengah-tengah ini adalah 0 ya, Nak. Nah, di sini adalah 0. Nah, jadi kalau dia ke kanan berarti dia X-nya positif. Makanya di sini tidak ada tanda negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang ke kiri dia negatif, nilai X yang negatif. Makanya di sini Ibu buat -1, -2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang di atas dia Y adalah Y positif ya. Makanya di sini 1, 2, 3, 4. Untuk yang di bawah dia sumbu Y nilainya negatif ya, mulai dari -1 sampai seterusnya. Oke, untuk lebih memahaminya agar lebih jelas, di sini bisa dilihat ada sebuah gambar koordinat kartesius. Nah, yang horizontal, horizontal ini adalah sumbu X. Kemudian yang tegak lurus atau vertikal adalah sumbu Y. Nah, untuk yang sumbu X kanan positif, sumbu X kiri negatif, kemudian Y ke atas, sumbu Y atas itu positif, sumbu Y bawah negatif. Nah, seandainya kita mau buat titik 2,4, nah ini kita anggap lurus ya. Nah, di sini kan pertemuan titiknya, kita buat pertemuan titiknya itu adalah titik A misalnya. Berarti A itu 2,4 ya kan? Nah, kemudian misalnya kita buat lagi di sini titik 3, -3, berarti kalau -3, -3 kan mulai dari X kiri ya, jumpanya dengan -3. Nah, kita anggap ini lurus. Di sini titik pertemuannya -3, -3 ya. Nah, kemudian seandainya misal kita buat lagi -3,2 atau -2,2 aja. Nah, biar berbeda ya. Berarti kalau -2,2 di sini ya pertemuannya -2,2. Nah, kita buat nama titiknya, ini tadi titik B, ini titik C. Kemudian satu lagi kita buat misalnya 4,5 ya, Nak. Nah, berarti pertemuannya di sini ya.
Kita buatlah titik D, 4,-5. Sudah, setelah kita tahu meletakkan titik atau tempat dari satuan-satuan di dalam koordinat kartesius ini, sekarang kita merujuk pada kotak. Kita akan bisa mengisinya. Perhatikan, misalnya tadi titik A, ada 4 ya titiknya, A, B, C, D Ibu buat di situ. Nah, untuk titik A, berapa tadi nilainya? 2,4 kan? Nah, kemudian di sini untuk titik B-nya -3,-3. Kemudian untuk titik C-nya tadi -2,2. Untuk titik yang terakhir titik D 4,-5. Nah, kemarin kita sudah belajar titik dan letak nama koordinatnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Jadi, si koordinat 2,4 ini itu dibaca 2 satuan ke mana dia? 2 itu tadi diletakkan di mana dia? Kan dari sumbu X ya, berarti 2 satuan ke kanan gitu ya nak. Dan berapa satuan? Oh, kebesaran tulisan Ibu. Kita kecilkan sedikit biar muat. Nah, ini disebut dengan 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas ya. Itu dia. Kemudian untuk yang titik B kan -3, -3. Lihat -3 tadi di mana? -3 berarti di kiri ya kan? Berarti 3 satuan ke kiri dan berapa? Dan 3 satuan ke bawah. Itu ya nak. Kemudian yang untuk -2,2 gitu juga. Berarti 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas karena dia 2 ya di sumbu Y. Untuk yang terakhir 4 satuan ke kanan dan berapa ini? 5 satuan kemana dia? Kalau dia -5 berarti sumbu Y, berarti ke bawah ya. Nah, gitu dia. Oke. Sampai sini penjelasan mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0. Oke, kita lanjut. Sekarang yang B, yaitu posisi titik terhadap titik A, B. Di sini dikatakan jarak titik terhadap titik asal A, B dapat ditentukan dengan melihat koordinat dari titik tersebut. Nah, jika koordinat X dikurangi A, hasilnya positif, arah dari titik asal adalah ke kanan. Sedangkan jika koordinat X-nya dikurangi dengan A, hasilnya negatif, arah dari titik asal adalah ke kiri. Nah, untuk yang sumbu Y, jika koordinat Y dikurangi B, hasilnya positif, arah dari titik asal adalah ke atas. Sedangkan jika koordinat Y-nya dikurangi dengan B, hasilnya itu negatif, arah dari titik asal adalah ke bawah. Nah, untuk lebih pahamnya agar lebih jelas ya, kita masuk aja ke koordinatnya. Lihat di sini. Di sini tadi titik-titiknya sudah kita buat di 2,4, kemudian -3, -3, -2,2 dan 4,-5. Nama titiknya juga sudah kita buat A, B, C, D. Nah, sekarang Ibu mau membuat koordinat baru terhadap titik C. Nah, jadi kita buat di sini. Titik C-nya tadi adalah -2,2 ya. -2,2.
Inilah titik C ya. Nah, kata dia kan kalau untuk mencari nilai dari X, nah itu harus dikurangi dengan A. A-nya kan min 2 ya. Jadi di sini lihat, titik A kita adalah 2,4. Berarti kalau 2,4 otomatis si A-nya 2, B-nya 4 kan gitu. Nah, titik ini nanti ini kan kita namakan titik A ya. Ini kita buat aja A kecil biar nggak bingung. Ini A kecil dan B kecil. Nah, jadi titik A-nya adalah 2,4, di sini A-nya 2, B-nya 4. Akan dikurangi dengan titik C min 2,2. Berarti si 2 dikurang dengan min 2, kan gitu caranya. Kemudian si 4 dikurangi dengan 2 ya, untuk mendapatkan koordinat titik baru. 2 dikurang negatif 2 menjadi 2 tambah 2, 4 ya. 4 dikurang 2, 2. Jadi koordinat barunya terhadap titik C, mulai dari titik A terhadap titik C, koordinat barunya adalah 4,2. Jadi kita isi di sini 4,2. Begitu selanjutnya untuk mencari titik B terhadap titik C. Nah, gitu juga titik C terhadap titik C-nya. Nah, titik D terhadap titik C. Oke. Nah, begitu juga untuk titik B, titik C, titik D terhadap titik C-nya ya. Nah, jadi kalau untuk yang B, nah ini kita nanti dapat hasilnya itu min 1, min 5. Nah, kemudian yang C-nya karena dikurangi dia juga jadi 0,0 ya. Kemudian untuk yang D-nya itu 6, min 7. Itulah koordinat titik barunya. Jadi nanti kalian bisa pastikan lagi benar nggak yang ibu buat ini. Nah, jadi inilah koordinat barunya. Jadi di sini kita akan mengetahui posisi titik terhadap titik C min 2,2. Jadi kan di sini titik barunya, koordinat barunya 4,2 ya. Jadi ini bisa kita buat karena dia dikurangi dengan A hasilnya positif, berarti 4 satuan ke kanan karena dia positif ya. Nah, yang untuk yang sumbu negatif, sumbu Y-nya kan 2 positif, jadi dia 2 satuan ke atas gitu. Nah, untuk yang ini berarti 1 satuan kemana dia? Kalau dia negatif ke kiri ya. Kemudian 5 satuan ke bawah karena negatif. Kemudian 0,0, nah itu buat saja 0 satuan, 0 satuan. Yang terakhir berarti dia 6 satuan ke kanan ya, karena sumbu X-nya positif. Kemudian 7 satuan ke bawah. Nah gitu. Jadi inilah penjelasannya tentang posisi titik terhadap titik A, B. Intinya kita harus menghasilkan koordinat baru, kemudian kita bisa mengetahui posisi titik terhadap titik yang kita buat sebagai titik asalnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi posisi garis terhadap sumbu itu ada 3. Yang pertama, dia sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang kedua, sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus terhadap sumbu X. Yang ketiga, memotong sumbu X atau sumbu Y. Nah, di sini ada gambar, Ibu sajikan agar lebih paham. Nah, untuk gambar nomor 1 adalah penjelasan dari nomor 1. Gambar nomor 2 penjelasan dari nomor 2. Gambar nomor 3 juga penjelasan dari posisi garis yang ketiga. Nah, di sini
ini koordinat kartesius ya. Ini mari adalah koordinat kartesius. Nah ini I1, I2, I3, dan I4 inilah yang dikatakan sejajar dengan sumbu X. Kan sejajar dia ya. Ini kan sumbu X nih. Nah sejajar dia. Tetapi dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Kan tegak lurus dia terhadap sumbu Y. Kenapa dikatakan tegak lurus terhadap sumbu Y? Karena dia akan membentuk sudut. Nah benar nggak kalau dia ibu buat ini kan jadi seperti ini ya. Ini sudutnya. Nah ini ya, tegak lurus ya kan. Ini pun kemarin begitu juga. Ini kemarin begitu. Nah jadi dia membentuk di sini ya, membentuk sudut. Paham ya? Jadi dia membentuk sudut, maka dia dikatakan tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah untuk yang gambar nomor 2, ini ada garis M1, M2, M3, dan M4. Nah M1 sampai dengan M4 ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini kan sumbu Y, sejajar dia dengan sumbu Y. Dan tegak lurus dia terhadap sumbu X. Kenapa? Dia membentuk sudut di sini. Nah, membentuk sudut ya. Nah, maka dikatakan tegak lurus gitu. Paham ya? Nah, untuk yang ketiga, memotong sumbu X atau sumbu Y. Lihat di sini. Nah, ini kan berpotongan ini antara ibu buat di sini ini garis, misalnya ini garis N1 ya. N1, yang ini garis N2. Nah, si N1 dan N2 ini adalah garis yang memotong sumbu X kan. Ini dia sumbu X ini kan. Nah, dipotong dia kan oleh garis N1 dan N2. Begitu juga sumbu Y. Nah, sumbu Y ini kan dipotong dia dengan N1 dan N2. Gitu dia. Jadi inilah penjelasan tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu dia. Nah, demikian penjelasan matematika untuk minggu ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan dimengerti. Nanti silahkan kerjakan soal yang tertera di website. Untuk mana tahu ada yang kurang paham lagi, bisa kalian lihat di buku elektronik kita yang ada di website. Ya, jadi begitu saja. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.